Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pert Indonesia. Di video kali ini gue mau ngebahas hal yang sedih sebenarnya ya, yaitu sulitnya cari kerja akhir-akhir ini. Mencari pekerjaan di era sekarang ya, di akhir-akhir ini sepertinya makin sulit ya. Dan fenomena ini sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Salah satunya ya faktor ekonomi dan juga faktor sosial yang selalu berubah. Meskipun berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah dan juga sektor swasta ya untuk menciptakan lapangan pekerjaan, tapi kayaknya tetap aja tingkat kesulitan mencari kerja itu ya tetap tinggi gitu. Nah, gue sekarang mau coba bahas agak broaden sedikit ya, yaitu terkait tantangan yang ada di global maupun yang ada di nasional di negara kita. Karena menurut survei Bank Indonesia, ekspektasi masyarakat terhadap ketersediaan lapangan pekerja itu terus menurun ya sejak akhir 2023. Bahkan kelompok lulusan perguruan tinggi atau fresh graduate ya ini menghadapi kesulitan yang lebih besar ya dalam mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan kelompok pendidikan menengah. Di samping itu, Badan Pusat Statistik juga mencatat bahwa angka pengangguran di Indonesia itu mencapai 7,2 juta orang pada awal 2024. Ya, kalian nggak salah denger ya. No! God, please, no! 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 Angkanya gede banget ya. Yang mana angka tersebut menggambarkan betapa kompetitifnya dunia kerja saat ini. Sebenarnya ada faktor lain juga yang mungkin sering kalian dengar ya, yang mempersulit pencarian kerja kita di sini ya, yaitu adanya ketidaksesuaian antara skill yang dimiliki para pencari kerja dengan kebutuhan industri yang begitu cepat berubahnya. Gue sebenarnya agak malas ngomong kayak gini mulu gitu ya, kayak kelihatannya tuh klise gitu. Tapi ya mau gimana, ini yang terjadi sekarang dan ya emang kayak gini. Perkembangan teknologi sebenarnya ini menggeser ya cara kerja di banyak sektor, yang mana membuat skill tradisional itu menjadi kurang relevan. Sebagai contoh misalnya sektor-sektor seperti manufaktur dan juga layanan tradisional itu mengalami stagnan ya, gitu-gitu aja. Sementara sektor-sektor yang berbasiskan teknologi dan digital itu berkembang pesat. Sekarang gue mau bahas dampak teknologi dan juga otomasi ya. Karena perubahan teknologi terutama di otomasi dan di AI atau Artificial Intelligence ini secara langsung mempengaruhi ketersediaan lapangan kerja. Banyak pekerjaan manual yang tadinya dilakukan oleh manusia tergantikan dengan mesin atau sistem yang lebih otomatis gitu. Membuat para pekerja ini lagi-lagi harus menyesuaikan diri dengan tuntutan baru dan lebih berfokus pada skill yang diadaptasi oleh berbagai teknologi tinggi dan juga teknologi terkini. Sementara sektor teknologi digital seperti e-commerce, kemudian juga ada fintech dan juga startup-startup teknologi lain tuh menawarkan peluang kerja yang banyak dan besar, tapi persaingan dalam sektor ini tuh tetap ketat ya, karena membutuhkan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh semua pekerja yang ready, apalagi yang fresh graduate. Nah, menghadapi situasi seperti ini, pemerintah dan perusahaan sebenarnya udah banyak upayanya sih untuk terus mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja ya. Kalian mungkin masih ingat ada program Kartu Prakerja ya, itu juga sebenarnya menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan skill ya para pencari kerja, terutama dalam bidang-bidang yang memang saat ini sedang diminati oleh banyak perusahaan. Tapi kalian ngikutin gak sih Kartu Prakerja itu gimana progresnya dan dampaknya seperti apa? Gimana implementasinya, terutama setelah COVID gitu ya. Gue sebenarnya nggak mau terkesan kayak mengkritik pemerintah banget gitu, tapi karena emang gue nggak ikutin progresnya dan gimana kelanjutannya waktu zaman COVID kemarin, mungkin buat kalian yang tahu silahkan deh monggo ya di share di kolom komentar ya. Tapi menurut gue Kartu Prakerja juga tidak berdampak yang terlalu signifikan untuk meningkatkan skill secara umum, karena tadi pengangguran kita 7,2 juta. Nah terus ini mau diapain nih itu ya, kalau dari sisi pemerintah nih kan harus bener-bener pikirin gitu. Nah itu tadi kalau soal pemerintah. Sekarang gimana kalau soal perusahaan-perusahaan atau ya let's say swasta lah. Di satu sisi di sektor swasta ya, banyak perusahaan-perusahaan di berbagai sektor itu juga sebenarnya menuntut para pekerja ini tidak hanya memiliki skill yang sifatnya itu teknis ya, tetapi juga soft skill tertentu ya, seperti kemampuan beradaptasi, kemudian juga berpikir kritis, kemudian juga skill komunikasi, terus juga ada leadership ya. Hal ini membuat para pencari kerja saat ini ya harus terus meningkatkan kompetensi mereka ya melalui mungkin pelatihan mandiri gitu ya, atau sertifikasi tambahan, atau ya ikut kursus-kursus di tempat lain gitu ya. Ya pokoknya relevan dengan berbagai industri yang diminati, apalagi bagi lulusan baru atau fresh graduate ya. Ini tantangannya sebenarnya gila banget ya, karena tantangan untuk memasuki dunia kerja ini sekarang udah semakin berat. Turunnya ketersediaan lapangan kerja untuk lulusan perguruan tinggi menunjukkan bahwa gelar akademis tidak lagi menjadi jaminan untuk mendapatkan pekerjaan. Banyak perusahaan kini lebih mengutamakan para pekerja yang sudah berpengalaman dan juga memiliki keahlian tertentu yang lebih praktis ya, yang dapat langsung diterapkan di tempat kerja. Oleh karena itu, buat
buat kalian para fresh graduate ya, magang atau punya project-project yang sifatnya independen ya atau sampingan, serta pengalaman organisasi, ini sebenarnya menjadi faktor penting dan cukup krusial untuk kalian harus miliki ya, jika memang kalian ingin meningkatkan daya saing di pasar kerja. Oke, sekarang gue mau bahas tentang solusi dan juga harapan gue ke depan ya. Karena sebenarnya untuk menghadapi tantangan kayak gini, kolaborasi antara pemerintah, terus juga institusi pendidikan, dan juga sektor swasta ini sebenarnya sangat diperlukan ya. Pemerintah harus terus mendorong program-program ya yang mendukung peningkatan keterampilan atau skill yang lebih adaptif dan juga relevan dengan kebutuhan industri baik untuk sekarang maupun di masa depan. Untuk institusi pendidikan ini juga harus lebih fleksibel dan juga bisa lebih adaptif terhadap kurikulum-kurikulum yang diterapkan dengan fokus kepada pengembangan skill yang sesuai dengan tren pasar kerja secara global. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal institusi pendidikan dan juga soal kurikulum, dari sisi gue ya, menurut gue sebenarnya kita nggak perlu bikin kurikulum yang inovatif atau gimana. Sebenarnya itu nggak perlu lah. Menurut gue cukup dengan kita menganalisis dan melihat negara-negara maju bagaimana sistem pendidikannya, bagaimana kurikulumnya, bagaimana integrasinya dengan dunia kerja yang relevan gitu ya, atau yang di real world gitu kan. Dan ini mungkin yang masih miss ya di Indonesia ya, terutama memang dalam konteks adanya angkatan kerja dari lulusan baru terhadap ketersediaan lapangan pekerja. Ini gapnya masih besar sekali, dan ini udah menjadi udah jadi pengetahuan atau udah jadi knowledge yang lumrah lah, dan banyak sekali orang yang sadar akan hal ini. Dan sementara itu buat kalian para pencari kerja harus lebih proaktif lagi dan juga mengejar peluang untuk pengembangan diri, terutama mungkin kalau misalnya ada kursus-kursus online, baik itu yang gratis maupun yang berbayar, kalian pilih aja supaya kalian bisa terus terbiasa untuk mengupgrade diri, mengupgrade skill, dan juga ya kalau misalnya ada pelatihan-pelatihan skill-skill tertentu, misalnya ada bootcamp ya kalian join aja. Atau misalnya juga kalian memperbanyak proyek-proyek sampingan gitu ya, atau proyek-proyek independen yang kalian bisa kerjakan sendiri. Meskipun menurut gue secara umum ini sangat menantang bagi para fresh graduate dan juga bagi para pencari kerja, menurut gue tetap ada peluang bagi mereka yang terus mencari kerja ya, terus berusaha, terus belajar, terus beradaptasi, terus meningkatkan diri, terus mengembangkan diri, sehingga kalian bisa terus adaptif dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja yang sangat-sangat dinamis ya akhir-akhir ini. Ya mungkin itu pendapat gue soal sulitnya mencari kerja akhir-akhir ini. Gimana menurut kalian? Coba dong tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah biar kita bisa diskusi bareng-bareng ya. Dan buat saat ini ya, mungkin dari kalian ada yang sedang mencari pekerjaan ya, belum dapat, kalian coba aja cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena Path Recruiting Indonesia menyediakan berbagai lowongan kerja secara remote di overseas company. Company itu ada di US dan ada di UK atau di Eropa juga ada ya. Disesuaikan dengan skill, pengalaman, dan juga expertise kalian. Dan gue doakan semoga kalian bisa lolos ya. Dan kalau misalnya kalian mau cek testimoni orang-orang yang pernah kerja secara remote, gue pernah bikin videonya, silahkan dicek videonya di channel ini. Ya mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Jangan lupa juga diaktifkan bell notification-nya supaya kalian gak ketinggalan saat ada video baru di upload. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.